Azab mengerikan bagi para wanita pelakor. Berubah buruk sekali wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Baru-baru ini beredar berita-berita tentang azab wanita pelakor. Wajahnya berubah menjadi buruk, sangat buruk sekali. Ini sebenarnya tidak benar. Tidak benar sama sekali. Mengapa? Karena istilah pelakor, perebut laki orang, disingkat pelakor, perebut laki orang. Ini adalah istilah yang disebarkan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang berusaha ingin menghina syariat poligami. Karena di dalam syariat Islam tidak mengenal istilah pelakor. Namun istilahnya adalah berbagi kebahagiaan. Sekali lagi, istilah di dalam Islam adalah berbagi kebahagiaan. Sehingga zaman dahulu di Indonesia dikenal dengan nama istilah madu. Ya kan, bermadu. Karena madu itu rasanya manis dan menyehatkan. Istilahnya madu. Ini madu saya, itu madu dia. Bermadu. Madu itu manis dan menyehatkan. Tidak diubah menjadi istilah racun. Tidak. Coba kita renungkan. Mengapa orang-orang Indonesia zaman dahulu, orang yang berpoligami itu diistilahkan madu, bermadu. Yang namanya madu itu manis dan menyehatkan. Tidak seperti zaman sekarang. Rasanya serba pahit dan menyengsarakan. Akan tetapi pada zaman sekarang ini karena ilmu agama semakin hilang. Semakin hilang, semakin hilang. Orang tidak mau belajar ilmu agama dengan serius. Imannya semakin tipis. Sehingga orang-orang Islam pun ikut-ikutan bangga menyebarkan istilah pelakor. Padahal poligami dan pelakor itu adalah dua hal yang berbeda. Ingat, poligami dan pelakor itu adalah dua hal yang berbeda. Di dalam syariat agama Islam diajarkan berbagi kebahagiaan dengan cara poligami. Sedangkan di agama lain dipopulerkan istilah merebut kebahagiaan dengan kata istilah pelakor. Baik urusan poligami maupun pelakor sebenarnya adalah masalah di antara sesama perempuan. Ini masalah di antara sesama perempuan, bukan masalah laki-laki. Jadi sekali lagi ya, baik poligami maupun pelakor ini, masalah ini terjadi di antara kaum perempuan, bukan di antara kaum laki-laki. Karena di dalam poligami yang mau bersedia menjadi istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat adalah sama-sama perempuan, bukan laki-laki. Sedangkan laki-laki hanya sebagai penengah, pendidik, pengayom, dan pelurus. Agar semua hamba-hamba Allah menjadi orang-orang yang adil, yang lurus. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan poligami itu menyakiti hati para perempuan, lah perempuan yang mana? Ya kan, kalau menyakiti istri yang tua, ya istri yang tua nih. Karena dalam poligami itu misalnya nih, ada istri pertama. Kemudian tiba-tiba muncul perempuan kedua yang sakit hati istri yang pertama. Tapi kalau seandainya istri pertamanya misalnya cerai, istri keduanya itu juga menghalang-halangi adanya istri ketiga. Istri ketiga mungkin juga menghalang-halangi adanya istri keempat. Ini adalah masalah ruwet di antara perempuan. Adapun di dalam istilah pelakor, adalah juga masalah sesama perempuan yang mengajarkan saling rebut-merebut di antara sesama perempuan itu. Jadi, ayo kita ajarkan mana berbagi kebahagiaan ataukah saling rebut-rebutan.
Oleh sebab itulah Allah Azza wa Jalla mengajarkan poligami kepada para nabi dan rasul, bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja. Jadi Nabi Ibrahim sudah poligami. Jadi semua nabi dan rasul nih mulai kita kenal. Nabi Nuh juga sudah poligami. Nabi Nuh istrinya ada yang membangkang, yaitu ibunya Kan'an, tenggelam. Tenggelam di air banjir, bah. Tetapi istrinya Nabi Nuh yang lain bersama anak-anaknya, yaitu Yafis, Ham, dan Sam, ini berada di dalam perahunya Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh sudah poligami. Nabi Nuh saja sudah poligami. Kemudian Nabi Ibrahim sudah poligami. Sampai kepada Nabi Daud. Nabi Daud istrinya 99, sekali lagi. Nabi Daud istrinya 99. Apakah wanita-wanita yang lain itu pelakor? Tidak. Tidak pelakor. Jadi sekali lagi nih, kita sebagai umat Islam, umat yang beriman, orang-orang yang beriman, ayo kita sebarkan istilah poligami, bukan istilah pelakor. Istilah pelakor itu adalah istilah yang didengung-dengungkan, disebar-sebarkan oleh orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Allah Sulaiman, istrinya berapa? Nabi Sulaiman itu istrinya 1000. Apakah semuanya pelakor? Pelakor. Jadi wanita itu kadang-kadang nih, walaupun dia misalnya istri, menjadi istri kedua. Kemudian ada istri yang ketiga. Dia juga tega mengatakan istri yang ketiga pelakor. Istri yang ketiga, kalau ada seandainya datang istri keempat, itu juga dia tega mengatakan pelakor. Oleh sebab itulah, urusan masalah kehidupan manusia ini, Allah Azza wa Jalla menyerahkan kepada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pendidik, pengayom, pelurus, penegak lurus an-nisa pada para wanita. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal qawwam qaim 'alan nisa kepada para wanita. Oleh sebab itu sekali lagi kita sebagai manusia yang waras, yang sadar, urusan poligami sekali lagi bukan urusan laki-laki. Urusan laki-laki itu laki-lakinya menjadi penyeimbang, pengadil, pengayom semua pihak. Jadi poligami dan pelakor juga sama-sama urusan sesama kaum perempuan. Oleh sebab itu sesama kaum laki-laki harus saling menyadari. Dan aneh kalau seandainya kaum laki-laki tidak sadar, tidak menyadarinya. Akhirnya menjadi ruwet sehingga dunia ini menjadi remang-remang, menjadi abu-abu. Antara hak dengan yang batil nggak jelas. Oleh sebab itulah para ulama senantiasa harus ada dari zaman ke zaman agar tipu daya setan dan iblis ini bisa dibentengi. Karena apa? Karena para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk membentengi umat manusia dari kesesatan iblis dan setan. Kemudian rasul itu diteruskan oleh para ulama. Para ulama juga senantiasa membentengi umat dari tipu daya iblis dan setan laknatullah alaihim ajmain. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.